Wanita itu baru saja memecat seorang karyawan yang ketahuan malas bekerja. Namun detik berikutnya, anak buahnya bergegas datang melapor. Mesin listrik rusak total. Ratusan pekerja di pabrik tidak ada yang bisa memperbaikinya. Wanita itu langsung panik. Sama sekali tak menyangka, pria yang baru saja ia pecat, ternyata sosok penting di pabrik. Bahkan dialah suaminya di kehidupan sebelumnya. Orang yang dulu ia sakiti hingga mati. Di kehidupan lalu, pria itu dengan kemampuannya sendiri, berhasil meraih penghargaan nasional sebagai tenaga ahli teknologi. Namun wanita itu terbuai oleh cinta pertama. Menuduh pria itu menjiplak hasil karya kekasihnya di depan umum. Bahkan menunjukkan gambar rancangan yang ditandatangani oleh cinta pertamanya. Melihat itu semua orang di pabrik marah besar, melemparinya dengan botol air. Pria itu mencoba menjelaskan, namun wanita itu tak peduli. Bahkan memaksanya berlutut meminta maaf pada cinta pertamanya. Akhirnya pria itu meninggal dengan penuh kebencian. Namun sebelum mengembuskan napas terakhir, ia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, ia tak akan mengulang tragedi ini. Tuhan kasihan pada penderitaannya. Membuatnya terlahir kembali ke hari saat ia baru masuk menjadi menantu keluarga wanita itu. Saat itu ibu wanita mengatakan, ayahnya sangat menyukai pria itu, bahkan berniat menyerahkan pabrik untuk ia kelola. Ia hanya perlu menikahi putrinya, agar sang putri bisa hidup bahagia. Namun tak disangka, wanita itu langsung berkata di depan pria itu, bahwa dirinya ingin menikah dengan cinta pertamanya. Pria itu langsung sadar, wanita itu juga telah bereinkarnasi. Melihat ia begitu terobsesi dengan cinta pertamanya, pria itu pun memutuskan untuk merelakannya. Lalu berkata pada ibu wanita, bahwa dirinya tidak pantas untuk putrinya. Wanita itu mendengar itu malah senang, lalu pergi begitu saja. Namun ibu wanita menahan pria itu, mengatakan ia dan suaminya berharap mereka tetap bersama. Namun pria itu tegas menolak, bahkan berjanji meski tidak menikahi putrinya, ia tetap akan mengurus pabrik dengan baik. Keesokan harinya, saat ia kembali ke kantor, ternyata wanita itu dan cinta pertamanya sudah menunggunya. Wanita itu melemparkan surat pemecatan di atas meja. Pria itu bertanya dengan marah, selama ini ia tidak pernah berbuat salah, mengapa harus dipecat? Wanita itu menjawab dingin, bahwa ia dan cinta pertamanya sudah menikah, jadi tidak ada gunanya lagi mempertahankan pria itu. Kepala bagian produksi mencoba menasihati, namun wanita itu langsung memotongnya, mengumumkan bahwa saat ayahnya tidak ada, dirinya adalah pelaksana direktur pabrik, dan langsung mengangkat cinta pertamanya menjadi kepala insinyur. Pria itu masih dengan tenang mengingatkan, bahwa pesanan besar dari Inggris masih berjalan, jika gagal bisa menimbulkan denda 30 juta dolar. Namun wanita itu tidak peduli. Cinta pertamanya bahkan dengan sombong berkata semua itu mudah baginya. Pria itu hanya mengambil berkas-berkasnya dan hendak pergi. Namun cinta pertamanya diam-diam mencuri catatan teknis yang ia susun bertahun-tahun. Saat pria itu baru keluar dari kantor, tiba-tiba datang kabar darurat dari bengkel. Mesin listrik benar-benar berhenti beroperasi. Cinta pertamanya segera maju dengan penuh percaya diri untuk memperbaikinya. Namun para pekerja melihat ia tidak becus. Mereka pun ingin memanggil pria itu kembali. Saat itu wanita menerima telepon dari ayahnya. Ayah yang tidak tahu kondisi sebenarnya bertanya tentang keadaan pabrik. Mendengar putrinya berkata sudah memecat seseorang. Ayahnya langsung memperingatkan, asal jangan memecat menantunya saja, dan minta putrinya mendukung menantunya dengan baik. Wanita itu salah paham, mengira ayahnya sudah tahu soal dirinya dan cinta pertamanya, sehingga tidak bertanya lebih jauh. Sementara itu cinta pertamanya, dengan menggunakan catatan curian pria itu, berhasil memperbaiki mesin listrik. Pria itu yang mendengar mesin rusak pun sempat kembali. Namun saat muncul, wanita itu langsung menuduh kerusakan mesin adalah ulahnya. Pria itu tak ingin berdebat, memilih pergi begitu saja. Namun wanita itu tidak melepaskannya, menyatakan ia sengaja merusak mesin pabrik, harus